Oke, sekarang waktu kita unboxing lagi. Di depan gue udah ada Motorola H60 Fusion. Ini menarik banget handphone yang satu ini karena dia punya layar yang menurut gue bagus banget. Terus kelasnya ini kelas mid range dan punya desain yang menurut gue ini premium banget. Jadi berasa kayak pakai HP mahal gitu. Apalagi brand Motorola dari dulu pernah gue pakai sekali. Ini brand yang cukup oke sih untuk di dunia smartphone. Ya udah, nggak usah lama lagi. Sekarang kita move ke kamera yang di atas. Let's go. Oke, sekarang kita unboxing saja. Sorry banget nih gue baru bahas HP yang satu ini karena ya seperti biasa lah, dananya diputerin dulu baru kebeli handphone yang satu ini. Oke, ini untuk aksesorisnya bener-bener plastik free ya. Oke, kita dapat kuota, dapat kartu dari XL. Ini buku menu seperti biasa, SIM ejector, dan ini casingnya. Aduh, gue pengen buka, sayang banget deh. Ya ini kayaknya plastiknya tuh kalau misalnya gue robek udah nggak bisa dipasang lagi nih kayaknya. Aduh, sayang banget nggak sih? Gue pengen itu tetap rapi gitu. Bisa. Kita pelan-pelan ya bukanya. Oke. Ini gue tuh ambil yang varian warnanya itu yang ungu atau Pantone Slipstream. Ini menurut gue warnanya bagus dibandingkan warna hijau. Gue lebih suka yang warna gelap-gelap gitu. Oke, kebuka. Yes, kebuka casingnya. Dan ini dia untuk casingnya. Bahannya ini apa? Hard case. Tuh modelnya simple kayak gini. Sebenarnya casing kayak gini tuh nggak ngelindungin bagian samping ya. Modelnya keren, kayak ada apa ya, kayak ada motif-motif bintik-bintik kayak gitu. Oke, ini untuk kepala chargernya. Di sini kita dapat kepala charger yang 68 watt, keren ya desainnya tuh. Angka 68-nya di bagian sini agak kepotong gitu, keren deh, seriusan deh. Dan ini untuk kabel Type C ke Type C. Dan ini dia untuk handphonenya. Nah ini mesti pelan-pelan juga nih bukannya nih biar asik nih. Apa bisa diginiin? Oh bisa guys. Aman kan plastiknya? Bukan plastik sih, kertasnya aman kan? Oke, ini dia untuk handphonenya. Keren sih, seriusan ini keren sih. Nice, finishingnya bagus. Gue suka di bagian kamera bumnya ini simple banget. Jadi kayak nggak dibikin kotak-kotak gitu. Tapi emang dari segi layout kamera sih ya ini standar ya. Kayak 4 biji gini kayak kompor gitu. Tapi yang gue suka di bagian bump kameranya ini tuh dibikin bener-bener kayak apa ya, desainnya kayak simple banget gitu loh. Jadi ini keren. Terus ada logo Motorola-nya di bagian tengah. Nah feel di pegangnya juga ini enak, kayak handphone flagship, biarpun di bagian framenya ini masih polikarbonat. Oke, sekarang kita nyalain aja. Hello Moto, wish canggih cuy. Kita lihat dulu deh dari sisi-sisinya nanti sebelum gua setting-setting ya. Di bagian kanan di sini ada tombol volume, terus tombol power, dan ini juga solid ya tombol-tombolnya, clicky, enak. Di bagian bawah ada speaker, USB Type C, terus ada ini untuk SIM card dan micro SD, dia support micro SD juga. Di bagian sebelah kirinya kosong, di sebelah atas ini cuma ada tulisan Dolby Atmos. Kalau misalkan kaitan di layar, dan ada mikrofon. Udah itu aja sih, simple banget. Oke, sekarang gue mau setting-setting dulu. Oke, jadi ini udah gue selesai setting-setting, jadi udah hari selanjutnya. Dan yang pertama di sini kemarin gue tuh udah sempet ganti wallpaper ya, dan ini seriusan deh, layarnya cakep banget beneran deh. Oke, di sini gue mau ngomongin soal UI yang pertama karena ini UI-nya mirip kayak Android stock, dan ini menurut gue bagus, UI-nya nggak aneh-aneh, bentuknya juga masih flat design gitu, ini gue suka. Nah kalau misalnya kalian pilih yang folder motonya ini tuh aplikasi-aplikasi buatan dari Motorola-nya. Di sini ada Family Space, ada Moto, ada Moto Secure. Ini tuh kalian bisa lihat ya, warnanya tuh ya ini warnanya kayak ada warna biru, warna orange. Ini tuh bener-bener apa ya, warna anak muda banget lah. Nah kalau lihat di bagian Moto Secure-nya, di sini tuh ada fitur namanya Secure Folder. Jadi kalian bisa taruh file atau mungkin taruh aplikasi yang bersifat privacy itu di secure folder ini. Sebentar gue buka ya.
Nah, jadi kalian bisa masukin aplikasi-aplikasi yang kayak misalkan M-Banking itu ke dalam sini. Tapi gue nggak tahu ya untuk secure foldernya ini itu dia tuh ada chip tambahannya lagi kayak Samsung atau enggak. Jadi ini gue belum dapet info, nanti akan gue share deh ke kalian pas gue udah dapet info nanti di video full reviewnya aja. Jadi harusnya kalau misalkan kalian taruh file di sini atau aplikasi di sini, ini harusnya lebih aman dari yang namanya hacker. Oke, sekarang gue mau bahas soal layar. Ini layarnya menurut gue udah jernih banget ya, bagus banget karena emang ini dari segi resolusinya sendiri udah tinggi yaitu di 1,5K, dan panelnya sendiri ini yang tadi seperti gue udah bilang sebelumnya pakai panel POLED alias plastik OLED. Makanya kenapa di bagian sudut-sudutnya ini bisa dibikin melengkung. Untuk refresh rate dia di 120 Hz ya, dan dia tuh untuk tingkat kecerahannya bisa sampai di 4500 nits. Harusnya di outdoor ini udah nggak ada masalah sama sekali. Layar ukuran 6,67 inch, jadi menurut gua ini udah gede banget, dan yang penting sih menurut gua adalah simetris sih, di atas bawah kanan kiri ini udah simetris, jadinya enak banget dilihat. Jadi buat kalian yang suka sama layar handphone yang melengkung kayak gini, gue yakin kalian bakal suka sama layar dari handphone yang satu ini. Oke, selanjutnya dari segi performance, ini gue kemarin udah sempet tes benchmark. Ini dia pakai Dimensity 7400, dan ini gue dapat skor di 687.905. Dan untuk skor detailnya kalian bisa lihat di sini. Habis itu gue kemarin juga sempet tes untuk 3D Mark. Di sini dapat skornya itu stability-nya itu di 78,5%. Sebentar, gue turunin dulu. Tuh, kalian bisa di sini untuk stability-nya di 78,5%. Sebenarnya kalau misalkan di bagian back covernya ini bahannya mungkin kaca atau mungkin apa ya, aluminium, ini harusnya penyebaran panasnya lebih optimal lagi sih. Cuman ya nggak apa-apa karena ya ini handphone gua nggak bisa maksa lebih karena harganya juga start di 5 jutaan. Kekurangannya itu dibayar dengan kenyamanannya kalau misalkan kalian nggak pakai casing, karena emang ini nyaman banget. Vegan leathernya itu bikin nyaman dipegang di tangan gitu, dan nggak gampang apa nempel sidik jari gitu. Seriusan deh, gue suka sama finishing model kayak gini. Jadinya gue malah kadang gue lebih sering nggak pakai case gitu dibandingkan pakai case, karena kalau misalnya kita pakai case ini tuh kayak agak sedikit licin gitu. Kalau kita lihat di bagian setting displaynya, di sini tuh ada beberapa pilihan colornya ya. Ada pilihan vivid, terus radiant, ada natural. Natural kalau misalkan kalian mau ngedit video deh. Terus kalau misalkan yang radiant ini lebih sedikit agak sedikit bright warnanya. Tapi kalau misalkan kalian pilih vivid, ini warna tuh lebih gonjreng gitu. Tapi kalau buat gue pribadi, gue kayaknya lebih seneng yang vivid sih, karena lebih enak dipandang di mata gitu. Warnanya nggak terlalu gonjreng banget, tapi masih nyaman di mata. Lalu di bagian refresh rate-nya di sini kita bisa atur ada 3 pilihan: smart balance, hyper smooth, efficiency first. Kalau kita pilih efisiensi, dia akan turunnya ke 60 Hz tuh. Dia akan stay aja di 60 Hz. Terus kalau misalnya kita pilih yang hyper smooth, dia akan jalan terusan di 120 Hz. Saran gua kalian pilih yang smart and balance saja, karena ini tuh sistemnya adaptif. Kalau misalnya kalian berhenti scroll, dia akan turun ke 60 Hz, tapi kalau misalnya kalian scroll, dia akan jalan ke 120 Hz biar baterai kalian tuh juga lebih hemat. Nah, kita ngomongin baterai juga, ini baterainya di 5500 mAh untuk kita region Indonesia, dan dia udah pakai silikon karbon ya. Jadi harusnya ini udah teknologi kekinian. Dan yang gue suka di bagian baterainya di sini tuh ada baterai health juga. Nih di bagian baterai info tuh ada baterai health status. Jadi kelihatan nih baterai health kalian tuh berapa, biar tahu kondisi baterai di handphone Motorola kalian gitu. Selanjutnya di bagian haptik, ini juga haptiknya enak ya, nyaman, feel-nya mirip-mirip handphone kelas flagship. Cuman kalau buat gua pribadi, kalau dipakai ngetik, sebenarnya dipakai ngetik udah enak sih. Dipakai ngetik tuh udah enak, cuman menurut gua powernya agak sedikit kurang dalam gitu. Jadi, tapi feel-nya masih tetap enak kok, masih tetap berasa kayak handphone kelas flagship gitu. Nah, lanjutnya di bagian speaker, dia ada 2 stereo speaker atas bawah, dan dia udah ada yang namanya Dolby Atmos tuh. Kalian bisa lihat sini tulisan Dolby Atmos. Nah, yang gue suka di sini Dolby Atmos dia tuh agak sedikit beda. Nih, dia tuh ada software tambahannya sendiri, jadi kalian bisa atur di bagian sini. Tuh, di sini kita dikasih beberapa pilihan, ada spatial audio. Kalau misalkan mau dengerin suara yang lebih imersif gitu, ini kalian bisa pilih yang ini. Terus dia ada yang namanya smart audio. Nanti dia akan milih ya secara otomatis kalian lagi jalanin konten apa. Dan di sini kita juga bisa custom nih. Kalau kita mau manual bisa, kita atur equalizer sendiri,
atau kita pakai preset bawaan mereka kayak misalkan bass boost. Gue biasanya aktifin yang bass boost sih, karena gue pengen suara speaker itu bassnya lebih nendang lagi. Emang secara suara ini udah oke ya, kalau misalnya kita pakai untuk nonton Netflix gitu, suara-suara vokal orang tuh terdengarnya tuh enak ya, bassnya berasa. Cuman menurut gue yang rada kurang sih ini di bagian volumenya aja sih. Di bagian volumenya tuh agak kurang kenceng gitu. Kalau misalkan kita volumenya tuh kayak misalkan setengah gitu, ini tuh menurut gue agak sedikit kekecilan. Jadi kalau misalkan dia tuh suaranya keluar itu pas udah mendekati full gitu, itu baru suaranya kedengaran cukup kenceng. Nah selanjutnya di HP ini juga ada yang namanya personalize, jadi kita bisa atur font, wallpaper dan segala macam di sini. Ini menurut gua cukup bagus ya. Ada icon shape-nya, kita bisa ganti-ganti juga di sini. Terus ada color-nya, warna dari temanya ini kalian bisa diatur juga di sini. Ada theme icon juga. Lalu ada layout di sini, layoutnya kalian mau atur berapa, semuanya kalian bisa atur di bagian sini ya. Terus soundnya, ringtone, notifikasi, alarm, ini kalian bisa atur juga di bagian sini. Ini kalian bisa atur untuk ukuran text size-nya di sini. Terus untuk lock screen-nya juga kalian bisa atur semua di sini. Tuh widget-widgetnya menurut gua bagus-bagus banget. Simple tapi tetap kelihatan elegan. Ini gue suka banget sama UI-nya sih. Nggak yang macem-macem gitu. Terus di bagian fingerprint animation-nya di sini juga kita dikasih 3 pilihan, ada radial, terus ada boomerang, chrome dial, terus sama fontnya di sini. Ini fontnya kalian bisa ganti-ganti juga. Di sini kita dikasih beberapa tambahan font yang menurut gue ini oke-oke. Lalu di bagian temnya juga ini untuk tema bawaan dari Motorola kita disediain. Total tuh ada 5 tema default dan 4 tambahan lainnya. Ini tuh tema kalau misalnya kalian pilih nanti dia tuh akan merubah icon, warna, wallpaper dan lain-lain. Nah selanjutnya kita bahas soal kamera sedikit ya. Ini tuh dia tuh pakai sensor dari Sony Lithia 700C. Nah sensornya ini tuh berukuran di 50 megapiksel ya. Dan ini tuh sensor yang dipakai sama handphone kelas flagship. Nanti gue akan kasih lihat untuk hasil foto dan juga videonya di akhir video ya. Nah dia tuh sebenarnya cuma ada 2 kamera ya, lensa ultra wide dan lensa wide aja. Ini di bagian sini ya, atas sini kalau nggak salah. Di bagian sini tuh sebenarnya bukan lensa, ini tuh lampu flash, dan di bagian bawahnya ini tuh cuman kayak pemanis aja sih, pelengkap aja biar desainnya tuh kelihatan lebih lebih kelihatan simetris gitu, lebih kelihatan oke gitu. Nah sekarang kita masuk ke bagian aplikasi kameranya. Ini fiturnya lumayan banyak ya. Di mode foto kita dikasih pilihan untuk image preference. Kalian pilih yang auto enhance atau natural. Kalau misalkan auto enhance itu fotonya tuh lebih di boost gitu, tapi kalau misalkan kalian mau yang lebih natural, kalian bisa pilih yang natural kayak gitu. Terus di sini ada mode video juga. Nah, video ini di kamera belakang lensa utamanya itu bisa ngerekam sampai di resolusi 4K 30 fps. Kalau misalkan 60 fps bisa juga, cuman sayangnya aja dia turun ke Full HD aja kayak gitu. Jadi ya balik lagi disesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Dia nggak support untuk 4K 60 fps. Nah untuk lensa ultrawide-nya juga sama nih, dia tuh bisa ngerekam sampai di 4K 30 fps dan Full HD 30 fps. Jadi dia nggak support untuk 60 fps. Untuk kamera selfie juga dia bisa ngerekam sampai di 4K 30 fps dan Full HD 30 fps. Selanjutnya di sini ada mode slow motion. Slow motionnya itu di Full HD 120 fps atau yang HD aja di 240 fps. Sini ada portrait mode juga. Terus ada pro foto ya. Di sini bukan pro video. Jadi kalian bisa atur untuk white balance, autofocus, ISO, EV dan lain-lain di bagian pro fotonya. Selanjutnya untuk more di sini kalian bisa scan untuk dokumen atau mungkin barcode. Ada night vision, panorama, ultra high res untuk yang 50 megapiksel. Photo booth. Nah, photo booth jarang nih ada nih. Tuh kalian bisa bikin photo booth jadi 4 kayak gitu. Lalu ada tilt shift, ini juga jarang. Time lapse dan dual capture video. Jadi kalian bisa ngerekam kamera depan dan juga kamera belakang secara berbarengan. Oke, itu aja. Sekarang kita move ke hasil foto ataupun videonya.
Oke, palingan itu aja untuk video unboxingnya. Nanti untuk full reviewnya ditunggu aja biar gue lebih enak lagi untuk bahas handphone yang satu ini, karena emang ini menurut gue menarik banget handphone yang satu ini. Jadi jangan lupa subscribe ya guys, karena subscribe dari kalian itu penting banget buat gue biar channel Sumur Gadget itu akan lebih berkembang lagi untuk kedepannya. Oke, gue Tenda Sumur Gadget pamit.